Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Dengan nama kelompok, saya sendiri sebagai moderator Rina Sakina, Prodi Manajemen A, ada Ari Sabtono, Prodi Manajemen A, dan Tiwan Nur Mausah, Prodi Manajemen A, serta yang terakhir ada Yusuf dari Prodi Akuntansi. 9 akan menjelaskan tentang regresi tren non-linear dan regresi linear dan korelasi. Regresi non-linear adalah suatu fungsi yang menghubungkan variabel terikat Y dengan variabel bebas X yang sifatnya tidak konstan untuk setiap perubahan nilai X. Fungsi non-linear, bentuk double log Y sama dengan AX B. Bentuk double log perubahan X menyebabkan perubahan Y yang tidak sama. Contohnya seperti di bawah. Kedua, ada bentuk semilog Y sama dengan AE pangkat BX. Bentuk semilog perubahan X secara absolut menyebabkan perubahan Y secara proporsional. Ada bentuk hiperbola Y sama dengan A plus B dalam kurung 1 per X. Bentuk hiperbola peningkatan X menyebabkan peningkatan Y near linear. Contohnya fungsi hiperbola ada di bawah. Ada bentuk kuadratik Y sama dengan A plus BX pangkat 2. Bentuk kuadratik, fungsi mempunyai titik minimum dan maksimum. Fungsinya contohnya ada di bawah, seperti gambar tersebut. Contoh, fungsi regresi dan bentuk yang sesuai. Ada kolom nomor, bank, laba atau triliun, kredit atau triliun. Yang pertama, BRI. Di laba 3,6, di kredit 65. Yang kedua, Mandiri. Di laba 2,5, di kredit 37. Yang ketiga, BCA. Di laba 2,5, di kredit 21. Yang keempat, BNI. Di laba 1,5, yang di kredit 39. Yang kelima, Danamon. Di laba 0,9, kredit 18. Yang keenam, Permata. Di laba 0,1, di kredit 5. Yang ketujuh, Niaga. Di laba 0,8, di kredit 8. Yang kedelapan, BTPN. Di laba 0,2, di kredit 10. Yang kesembilan, Lipo Bank. Di laba 0,5, di kredit 5. Yang ke-10, Ekonomi. Laba 1,1, kredit 10. Regresi linear dan korelasi. Diagram scatter. Grafik scatter plot atau yang memiliki nama lain grafik pancar merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu, X dan Y, atau variabel X dan variabel Y. Nilai dari sepanjang variabel ini digambarkan sebagai titik-titik poin. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebuah perubahan dan adanya suatu variabel dependent atau terikat. Variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X. Variabel terikat atau variabel dependent diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Koefisien korelasi, determinasi, dan estimasi standar error. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengatur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antara variabel. Rumusnya N YX1 sama dengan N variabel X1 Y dikurangi buka kurung variabel X1 variabel Y N variabel X1 per 2 sampai dengan variabel X1 per 2 N variabel Y per 2 dikurangi variabel Y per 2 dengan
Rumus RYX1 sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X. X1 sama dengan variabel bebas independen. Y sama dengan variabel terikat dependen. N banyak data. Koefisien determinasi R2 adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R2 dapat diketahui tingkat signifikasi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan regresi linier. R2 sama dengan 1 dikurangi SS error per SS total sama dengan 1 dikurangi variabel buka kurung YI sama dengan YI per 2 per variabel YI dikurangi Y per 2. Keterangannya YI observasi respon ke I, Y rata-rata, Y sama dengan ramalan respon ke 1. Kesalahan standar estimasi adalah standar deviasi di sekitar garis. Estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dari Y predikasi disimpulkan dengan SYX. Kesalahan predikasi dalam regresi biasanya disebut dengan error trend atau residual dengan rumus SYX sama dengan SSE per N dikurangi 2 sama dengan N variabel I sama dengan 1 dalam kurung YI sama dengan YI per 2. N sama dengan 2. Sekian penjelasan dari kami kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.